Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1124 yang lalu, cerita dalam chapter 1125 dimulai dengan memperlihatkan kapal bajak laut topi jerami dan bajak laut Jane Warrior yang sudah siap menepi di Pulau Elbaf. Elbaf berpotensi menjadi arc terbaik sampai sejauh ini karena memang ada banyak hal besar yang terjadi di pulau tersebut. Banyak informasi-informasi penting terkait dengan berbagai hal menarik. Salah satunya adalah informasi soal Dewa Matahari Nika. Sebab telah dikonfirmasi bahwa kisah mitologi tentang dewa itu berasal dari Elbaf. Sebelum memasuki pulau tersebut, Dory dan Brogy pun sempat membicarakan soal sejarah Nika. Luffy pun mulai memahami bahwa kekuatan yang dia miliki selama ini ternyata bukan paramecia Gomu Gomu no Mi, melainkan Zoan mitologi Hito Hitonomi model Nika. Kemudian, dari cerita Dory dan Brogy, Luffy menjadi tahu apa saja kemampuan yang dimiliki oleh sang Dewa Matahari itu. Sehingga setelah ini, variasi teknik Luffy akan semakin banyak, karena dia mulai paham bagaimana cara memaksimalkan kekuatan imajinasi dari Nika. Jadi semakin banyak kekuatan imajinasi yang akan diwujudkan oleh Luffy. Selain asal-usul dan kekuatan, tentu kisah tentang Dewa Nika pada masa lalu pun juga akan dibahas, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang telah Nika lakukan pada masa lalu, dan siapa saja musuh-musuh dari sang dewa itu. Dalam kisah tersebut, ada nama dari dewa-dewa atau makhluk-makhluk mitologi lain yang ikut disinggung dalam cerita sejarah Nika, sehingga terungkap juga bahwa masih ada banyak dewa-dewa lain pada masa lalu. Memang di Skypiea juga pernah disinggung bahwa ada 4 dewa yang sudah diketahui, yaitu Dewa Matahari, Dewa Hutan, Dewa Hujan, dan Dewa Bumi. Dewa Matahari adalah Nika, sedangkan 3 dewa lainnya masih menjadi misteri. Kemudian dibahas juga mengenai pohon besar yang berada di Pulau Elbaf. Seperti yang kita tahu dari kilas balik Big Mom, di sana ada sebuah pohon dengan ukuran yang sangat masif. Jelas bahwa pohon tersebut bukan sekedar pohon biasa, melainkan suatu pohon yang sangat penting. Pohon itu adalah pohon Adam, yang mana kayu dari pohon itu juga adalah bahan utama pembuatan kapal Tosan Sunny. Terungkap juga bahwa para raksasa yang tinggal di sekitar pohon itu adalah para raksasa yang berasal dari keluarga bangsawan. Jadi ternyata di Elbaf pun masih ada kasta-kasta di dalamnya. Ada keluarga bangsawan yang hidup mewah dan ada juga keluarga biasa yang hidup sederhana. Ini memang wajar karena sistem di negeri Elbaf memang merupakan sistem kerajaan. Arc Elbaf juga tidak hanya sekedar memunculkan karakter-karakter raksasa saja, melainkan akan ada banyak pula karakter lain dari luar ras Elbaf. Dalam chapter 1124, kita telah melihat siluet misterius di pantai Elbaf dan dugaan yang paling populer antara Shiki atau Skopper Gaba. Ternyata itu adalah kecohan dari Oda. Oda sengaja hanya menampilkan satu siluet saja agar para pembaca mengira bahwa hanya ada satu karakter misterius yang muncul di Pulau Elbaf. Tapi ternyata sebenarnya ada 2 karakter kejutan di Pulau Elbaf, yaitu Shiki dan Skopper Gaba. Dua-duanya sama-sama muncul di pulau tersebut. Pulau Elbaf merupakan pulau yang sangat besar, bahkan ada beberapa iklim yang terjadi di pulau itu. Jadi tak heran jika ada 2 karakter legendaris yang muncul di pulau tersebut, dan keduanya tinggal di wilayah yang berbeda. Gaban tinggal di daerah pantai yang cuacanya sedang musim semi, sedangkan Shiki di wilayah bagian utara yang sedang badai salju. Kedua karakter ini tidak bentrok, karena keduanya tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Sekalipun mereka saling tahu, tidak ada gunanya saling bertarung di sana, karena hanya akan mengakibatkan kehancuran dan kerugian bagi kedua belah pihak. Jadi, karakter legenda yang menjadi sekutu Luffy di sana adalah Skopper Gaban, sedangkan Shiki akan menjadi salah satu villain dalam pulau tersebut. Dulu, Skopper Gaban menjadi orang nomor 3 di kelompok bajak laut Roger, sedangkan Rayleigh adalah orang nomor 2. Namun, sekarang Rayleigh sudah pensiun, dan dia tidak mengasah lagi kemampuannya. Sedangkan Gaban, rupanya dia masih sering berlatih di Pulau Elbaf. Meskipun dia sudah tua, dia tetap mengasah kemampuannya, agar jika suatu saat nanti ada musuh yang mengincarnya di pulau itu, maka dia bisa mengatasinya dengan mudah. Bisa dibilang untuk saat ini, power Gaban setara atau bahkan di atas Rayleigh, karena Gaban masih sering berlatih bersama para raksasa di Elbaf. Selain kedua karakter legendaris itu, ada juga Uroge yang sedang datang ke Pulau Elbaf. Mengapa Uroge muncul di tempat itu? Karena di dunia baru, ada pola dalam cerita yang sering menghubungkan Luffy dengan para supernova, baik sebagai kawan maupun sebagai lawan. Di Pang Hazard, Luffy mulai beraliansi dengan Law. Di Whole Cake Island, Luffy beraliansi dengan Capone Gang BG.
Di Wano Kuni, Luffy memiliki aliansi tambahan yaitu Kid dan Killer, serta juga X-Drake yang ada di pihak mereka. Sedangkan Hawkins dan Appo menjadi supernova musuh di Perang Wano. Kemudian di Pulau Egghead juga ada Bonnie sebagai aliansi baru Luffy. Maka di Pulau Elbaf ini sudah waktunya bagi Luffy untuk bertemu dengan Uroge, karena tinggal dia saja dari 11 supernova yang belum bertemu dengan Luffy di dunia baru. Cukup penasaran juga nanti Uroge akan menjadi kawan atau lawan dan sekuat apa dia setelah time skip ini. Kemudian ada juga pihak bajak laut Kurohige yang datang ke Pulau Elbaf dengan tujuan mereka sendiri. Seperti yang kita tahu, bajak laut Kurohige belakangan ini bergerak dengan sangat agresif dan juga melakukan berbagai hal besar. Mereka memiliki banyak rencana dan bisa muncul di mana-mana. Seperti di Pulau Egghead beberapa waktu yang lalu, Katarina Devon dan Van Augur datang ke sana hanya untuk menyentuh Gorosei Saturn agar Katarina Devon bisa berubah wujud menjadi Gorosei itu. Maka bukan hal aneh bila pihak bajak laut Kurohige pun datang ke Pulau Elbaf. Walau Kurohige sendiri tidak akan ikut karena dia juga harus melakukan berbagai hal besar lain. Jadi dia hanya mengirim beberapa komandan Titan saja. Ini masih belum waktunya bagi Kurohige bertemu langsung dengan Luffy. Tak hanya pihak bajak laut Kurohige saja, pihak pemerintah dunia dan angkatan laut pun mulai bergerak ke pulau tersebut. Mereka membentuk tim khusus untuk memburu 3 target utama, yaitu Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika, Lilith sebagai klon Vegapunk, dan juga Jewelry Bonnie yang memegang otoritas tertinggi untuk para pasifista model Kuma. Pemerintah dunia dan angkatan laut tidak akan membiarkan 3 orang itu, sehingga begitu diketahui mereka menuju ke Pulau Elbaf, tim khusus harus segera dibentuk dan dikirim ke pulau tersebut. Tim khusus ini sangat besar karena mereka tahu untuk datang ke Pulau Elbaf tidak boleh sembarangan. Tim itu harus melibatkan admiral juga di dalamnya. Berhubung Kizaru baru saja tampil di Pulau Egghead, maka admiral yang datang ke Pulau Elbaf adalah Fujitora dan Ryokugyu. Beberapa Vice Admiral juga akan ikut serta. Namun berbeda dari saat di Pulau Egghead lalu, Vice Admiral yang ikut dalam misi ke Elbaf ini adalah Vice Admiral tingkat atas. Di antaranya adalah Tokikake dan Momo Usagi. Mereka adalah Vice Admiral yang pernah menjadi kandidat admiral dalam program wajib militer yang dibuat oleh Akainu. Sehingga jelas bahwa kekuatan 2 Vice Admiral itu hanya sedikit di bawah level admiral. Lalu akan ada juga agen-agen CP0, karena tim khusus yang disebutkan tadi tidak hanya terdiri dari para marinir saja, melainkan gabungan dengan pemerintah dunia. Di negeri yang besar seperti Elbaf, CP0 bisa sangat efektif untuk digunakan dalam hal intelijen maupun pertempuran. Para CP0 yang diutus ke sana juga jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih kuat ketimbang Rob Lucy. Jadi, baik kalangan Vice Admiral maupun kalangan CP0, semua yang tergabung dalam tim khusus itu adalah yang terbaik. Dalam tim itu juga ada beberapa Serapim, karena Serapim sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan tempur. Serapim yang muncul di Elbaf adalah Serapim yang tidak hadir di Pulau Egghead yang lalu, yaitu Serapim Doflamingo, Serapim Crocodile, dan Serapim Moria. Akhirnya, kita bisa melihat sekuat apa ketiga Serapim itu dalam pertempuran besar. Namun, para Serapim itu terlebih dahulu akan diberi perintah langsung oleh para Gorosei, sehingga jika nanti Lilith bertemu dengan mereka, perintah dari Lilith tidak akan bekerja, karena otoritas Gorosei memang adalah otoritas yang paling tinggi, satu tingkat di atas Vegapunk dan para klonnya. Kemudian, dalam arc tersebut pun ada banyak lagi kemunculan dari karakter-karakter menarik. Di antaranya adalah Pangeran Loki, karena nama Loki memang sudah disebutkan sejak jauh-jauh hari. Loki pasti memiliki kemampuan bertarung yang hebat, dan sepertinya dia akan menjadi villain utama dalam arc Elbaf. Jadi selain Shiki yang admin sebutkan tadi, Loki juga menjadi villain berbahaya dalam arc ini. Dalam kisah mitologi Nordik, Loki dikenal sebagai biang masalah. Jadi tak heran dalam cerita One Piece juga Loki akan menjadi seorang villain. Para saudara-saudara Loki serta para raksasa dari keluarga bangsawan pun diperkenalkan satu persatu. Mereka semua memiliki kemampuan bertarung yang hebat dan mengonsumsi buah iblis. Sepertinya, nama-nama dari keluarga bangsawan di sana semuanya diambil dari nama-nama dewa dalam mitologi Nordik, sama seperti Loki. Bila Wano Kuni dibuat oleh Eiichiro Oda dengan mengambil referensi budaya Jepang, maka Elbaf dibuat dengan mengambil referensi dari mitologi Nordik. Selain keluarga bangsawan, di Elbaf juga masih banyak raksasa kuat dari kalangan orang biasa. Maka dari itu, tak heran bangsa Elbaf digadang-gadang memiliki pasukan terkuat di dunia dan sangat diinginkan oleh banyak pihak untuk menjadi aliansi. Terakhir, karakter lain yang juga muncul di Elbaf adalah pria dengan bekas luka bakar. Berhubung cerita telah memasuki arc kedua dalam saga terakhir, maka sudah waktunya bagi pria itu untuk ditampilkan. Inilah alasan utama mengapa Kurohige mengirim beberapa komandan Titan ke Pulau Elbaf, karena dia mendapat informasi bahwa pria dengan bekas luka bakar datang ke Pulau Elbaf.
Ternyata pria dengan bekas luka bakar ini adalah karakter baru, bukan Chopper Gaban yang dikira oleh banyak orang. Pria dengan bekas luka bakar ini diketahui menaiki kapal hitam dan juga bisa menciptakan pusaran air. Jelas bahwa itu adalah kekuatan buah iblis. Kalaupun itu bukan kekuatan buah iblis, berarti itu adalah teknik dari haki tingkat tinggi. Jadi pria dengan bekas luka bakar ini memang adalah karakter baru yang sudah disiapkan oleh Oda khusus untuk saga terakhir. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.